Ya, terus Ko Philip lari siang-siang, terus saya lagi baru pulang sekolah, lalu tidur di ruangan TV itu, rumah kecil. Kemudian Ko Philip banguni saya tiba-tiba, memang tidak dikunci dan kita sudah kenal Ko Philip juga, Ko Philip bisa masuk dengan mudah. Lalu Ko Philip banguni saya kaget lalu dikatakan, Moro kamu mau nggak dipakai sama Tuhan? Bayangi orang lagi tidur siang tiba-tiba dibanguni lalu ditanya mau nggak dipakai sama Tuhan? Saya antara sadar nggak sadar kaget karena lagi tidur siang. Terus saya bilang dia mau nggak? Mungkin saya bilang nggak mau kan? Dia bilang mau. Moro sedang jongkok di depan pintu kamar saya, di dalamnya saya saat teduh, dia menangis dilawat Tuhan di situ. Ternyata selama saya saat teduh, dia nggak meninggalkan pintu kamar itu. Mau masuk nggak boleh, tapi di luar juga nggak mau pergi. Dan disitulah saya tahu ini hati seorang Timothy, seperti Yosua yang tidak pernah meninggalkan kemah pertemuan. Hatinya haus dan lapar, pergi kemana-mana. Di episode sebelumnya juga sudah pernah kita bicara bagaimana Tuhan memakainya menjadi gembala di Salatiga, lalu habis itu ke seluruh Sumatera, gereja-gereja dirintisnya, lalu sekarang berakhir di Singapura. Silahkan mau ngomong sesuatu kepada teman-teman yang menyaksikan Before 30 Mentoring ini. Ya, hai Ko Philip, Mac dan Hai semua Mo, yang ada di miss sana. you Mo. Ya, senang bisa ngobrol di sini. 25 tahun sudah perjalanan, 26 ya, dari 26. revival yang ada waktu itu sampai hari ini masih bersama dan pengen terus bersama menyelesaikan semua yang Tuhan sudah rancangkan. Ya, waktu itu yang tadi Ko Philip singgung itu saya ingat waktu itu karena waktu berjumpa dengan Koko itu salah satu efek yang besar yang timbul di hati kita ini jadi orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan, firman Tuhan, lalu lawatan Roh Kudus. Nah, juga saya ingat mentoring yang Koko kerjakan bagi kami semuanya, yaitu investasi waktu, barengin, ajarin kami, kelepasan, terus kami yang disuruh terlibat melayani, dilatih. Nah, termasuk juga saat teduh. Nah, waktu itu pas saat teduh, saya ada di ruangan itu, jadi duduk di luar, karena sebenarnya kepengen dengar seperti apa sih saat teduhnya Ko Philip. Lalu saya justru dilawat Tuhan, terus kemudian Koko pas keluar ada saya di situ, terus Koko panggil kamu ngapain? Saya bilang, oh dengerin Koko dari luar saat teduh. Ayo sini, Koko masih dalam hadirat Tuhan, biar Koko terus berdoa, kamu lihat. Nah, terus pintunya ditutup, kemudian saya disuruh duduk di pinggiran, terus Di setrap itu ya? kamu lihat ya, kamu lihat Koko saat teduh, tapi kamu jangan respon apa-apa, nanti malah ganggu saya. Kalau saya doa terus kamu amin, haleluya, itu kan ganggu saya. Saya mau saat teduh. Ya kok, ya sudah. Ya kurang lebih 45 menit, 1 jam gitu Koko nyembah, doa, ya saya di pojok duduk diam, cuma ngeliatin aja gitu. Tapi saya menikmati dan itu memberikan sebuah pelajaran yang berharga bagi hidup saya. Ya, kok, bagian yang itu luar biasa. Puji Tuhan ya. Thank you loh Mo. Sungguh-sungguh masa-masa itu nggak bisa kembali ya. Tapi masa-masa itu menjadi DNA. Ternyata pemuritan itu bukan program. Mencetak revivalist itu nggak bisa dari agenda manusia, tapi impartasi kehidupan. Kerinduannya dari Before 30 Mentoring ya, Mac? Adalah untuk kita mengimpartasikan kepada semua yang menyaksikan ini. Hati Bapa, hati anak, pembapaan, menganakkan diri, pemuritan. Tujuan akhirnya bukan kita. Bukan supaya Moro jadi seperti Ko Philip. Oh, dalam nama Yesus jangan terkutuk pikiran itu. Tapi supaya Moro menjadi seperti Kristus. Hari ini juga sama, kita memuridkan orang supaya mereka menjadi seperti Tuhan Yesus. Tapi kita bisa sumbangsi, lakukan sesuatu yang Tuhan sudah ajarkan dalam hidup kita, yang sudah menjadi
hak milik kita dalam Kristus, itu kita bisa tularkan. Saya bersyukur, betul-betul kalian semua adalah orang-orang luar biasa, tidak bisa di-compare pencapaiannya masing-masing. Dan saya lihat Tuhan itu bisa memakai orang-orang muda dengan cara yang dahsyat kalau dikasih kesempatan. Tapi ya sekali lagi tadi ya, saya katakan itu bukan alasan untuk kita tidak melakukan dengan cara yang benar atau tepat. Karena saya ini kurang pengetahuan dulu, mungkin kurang pengalaman dan tidak ada instruksi, tidak ada bukunya, tidak juga tidak pernah juga gimana lah dimentori, tidak tahu. Saya harus mencoba sendiri. Ya. Tapi saya bersyukur hari ini oleh anugerah. Dan karena itu tetap anak-anak muda, ya. Jangan kita merasa Roh Kudus, ya. Kita babat terus, kita hajar, ya. Tetap ada caranya. Tetapi sekarang banyak anak muda yang terlalu berhikmat sih, kurang berani, gitu ya. Kurang radikal. Ada pertanyaan nih buat Komoro. Yuk, Komoro, ceritakan dong kebangunan rohani yang Koko lihat di pelayanan awal-awal bersama dengan Ko Philip yang sangat berkesan dan Komoro ingat sampai hari ini, pertobatan anak muda yang terjadi satu kota atau satu kampus. Ya, kalau bagi saya yang salah satu yang menarik adalah bagaimana Tuhan itu mempertemukan setiap kami dengan Koko di awal. Setelah itu baru dampaknya kepada orang-orang muda yang begitu banyak dimenangkan berapi-api. Nah, semuanya memang karena Roh Kudus. Terus segala sesuatunya sih sederhana karena kami semua ini kan mulainya juga orang-orang yang ya Kristen, rindu, cinta Tuhan, tapi sebenarnya juga nggak tahu harus bagaimana dan revival itu apa. Lalu sampai satu waktu Ko Philip datang, kemudian teman-teman ini kan jadi tim pemurid yang dimuridkan Ko Philip. Saya sebenarnya tidak termasuk dalam bilangan itu secara langsung. Dia bukan lingkaran pertama, lingkaran dalam. Ada Koyo, lalu dengan beberapa tim doa pergi kemana-mana dimuridkan. Nah, saya ini juga baru datang ke Ungaran waktu itu, sehingga ya ikut dimuridkan tapi tidak secara langsung. Sampai satu hari Tuhan nyatakan sesuatu di hidupnya Ko Philip di ruang doanya. Lalu Ko Philip dari ruang doa itu lari ke tempat saya tinggal di daerah Sebantengan. Saya nggak tahu, kurang lebih mungkin kalau lari dari gereja 20 menit gitu kali ada ya Pak Sam ya, dari Maranatha ke Sebantengan gitu Koyo. Ya. Nah, terus Ko Philip lari siang-siang, terus saya lagi baru pulang sekolah, lalu tidur di ruangan TV itu, rumah kecil. Kemudian Ko Philip banguni saya tiba-tiba, memang tidak dikunci dan kita sudah kenal Ko Philip juga, Ko Philip bisa masuk dengan mudah. Lalu Ko Philip banguni saya kaget, lalu dikatakan, "Moro, kamu mau nggak dipakai sama Tuhan?" Bayangi orang lagi tidur siang, tiba-tiba dibanguni, lalu ditanya, "Mau nggak dipakai sama Tuhan?" Saya antara sadar nggak sadar, kaget karena lagi tidur siang. Terus saya bilang, "Ya mau nggak?" Mungkin saya bilang nggak mau, kan? Dia bilang mau. Terus kemudian ditumpangi tangan. Terus saya rebah, terus dibanguni lagi, bangkit berdiri, diangkat lagi. "Kamu mau nggak dipakai sama Tuhan?" Nah, semenjak hari itu baru hubungannya tuh jadi dekat karena ya saya tahu di atas semua itu Roh Kudus yang konekkan, pertemukan. Tapi memang harus diakui, memang kami semua juga masih sangat mentah hari itu. Nah, cuma di dalam pergerakan ini terus Ko Philip mentor, dampingi, berikan waktu, investasi, waktu hidup. Lalu setelah itu juga diberikan tantangan demi tantangan, didorong untuk maju. Nah, menurut saya orang-orang muda perlu ini, karena memang jiwa mudanya itu besar, jiwa mudanya itu bergairah, tenaga, antusias. Nah, terus Ko Philip datang memberikan tantangan. Saya ingat, Koyo ingat nggak waktu kita pertama kali ditantang untuk memimpin CG? Kedatangan Ko Philip yang kedua tahun 96. Lalu Ko Philip bilang, di dalam pertemuan kita intinya adalah Roh Kudus sekarang bergerak melalui gereja dalam kelompok-kelompok kecil. Jelaskan, lalu Pastor Philip berkata, "Oke, di tangan saya ini ada data anak-anak muda di Ungaran, di gereja kita. Saya bagi kamu, Yo, Moro, siapa ini jadi pemimpinnya ya. Silakan kalian bagi orang-orang ini, dan minggu depan sudah mulai kelompok sel.
Jadi kita ini tidak diperlengkapi sebenarnya dengan sekian kelas untuk memulai komsel, lalu tiba-tiba ditantang minggu depan harus mulai komsel. Dan habis itu saya sama Koyo bagi-bagi orangnya, dan Koyo orangnya hatinya lembut sekali, jadi dia berkata, ya sudah Mor, kamu pilih dulu orang-orangnya. Saya pilih yang baik-baik ikut CG saya, lalu sisanya yang nakal-nakal, yang ibadah ikut Koyo. Ternyata ya. Jadi waktu waktu komsel pertama saya langsung jumlahnya belasan. Terus kalau nggak salah komselnya Koyo berapa ya Koyo? 4, 2 atau 6? Iya, kurang lebih 4 ya. Tapi memang waktu itu diberikan tantangan demi tantangan, didorong untuk maju, dan saya percaya ada sebuah kepercayaan yang besar yang Ko Philip letakkan sama kita, sekalipun kita ini sadar bahwa kita ini semua juga masih mentah. Tapi diberikan ruang untuk maju, ayo coba, ayo melangkah. Dan saya ingat modalnya waktu itu pokoknya kalian jalan, kalian bagikan firman Tuhan yang kebenaran yang menjadi rema, terus sisanya minta Roh Kudus yang urapi. Ya udah, mulailah kelompok sel pertama kali minggu berikutnya dengan hasil pertemuan itu. Jadi bayangi bisa sangat sederhana. Dan saya ingat waktu itu saya belajar sampaikan sharing di CG, di Komsel itu, di depan kaca saya belajar ngomong, saya lihat, kok baru selesai 25 menit, sebenarnya harus 30 menit lebih, saya harus tambahkan ilustrasi ini, tambahkan itu, tapi belajarnya di depan cermin, di kamar. Tapi semua itu karena memang dikasihkan ruang, didorong untuk itu. Nah, lalu juga KKR, lalu waktu saya merintis persekutuan, Ko Philip juga yang bilang, Mor, menurut Koko, kenapa nggak kamu mulai berpikir untuk menjadikan gereja? Saya bilang, saya nggak pernah terpikir untuk itu kok, karena ini bentuknya persekutuan. Terus Ko Philip jelaskan, kamu harus sediakan rumah. Kalau kamu lihat orang-orang itu sebagai bayi rohani yang lahir, maka kamu juga harus membesarkan mereka, berikan mereka rumah rohani. Saya dituntun untuk ke situ, dan saya ingat waktu itu juga KKR Trip to Hell yang pertama di Salatiga, dengan target yang kita doakan 2.000 orang, dan itu tercapai. Sementara jemaat yang kita gembalakan waktu itu masih sekitar 260-an orang. Lalu dengan yang simpatisan yang datang pergi tidak menetap mungkin ada 300 lebih. Lalu saya bilang sama Ko Philip, ini kalau 2.000 orang datang, sementara tenaga kita nih masih separuh loh, dari jemaat yang hadir nih masih separuhnya pengerja, separuhnya nih masih simpatisan. Jadi menurut saya mestinya perlu ditunda KKR-nya. Terus Ko Philip berkata, mau sampai kapan tunggu kalian siap? Justru ini ada KKR-nya, masih punya waktu sekian bulan, kenapa nggak kamu siapkan semuanya jadi kerja? Wah, saya dikatakan begitu, wah tertantang sungguh waktu itu, sekalipun ada deg-degannya. Tapi memang Ko Philip mendorong kita dan memberikan ruang kepercayaan untuk kita bergerak. Memang tidak boleh ngawur, karena saya bersyukur karena saya ada di dalam mentoring dan rumah yang sehat ya. Juga ada Pak Sam, gembala di Ungaran, saya under Pak Sam di Ungaran, sehingga di cover dengan baik. Tapi memang diberikan sebuah ruang dan kepercayaan. Lalu di pemuritan dan pengembalaan yang baik itu juga punya ruang yang besar untuk hati ini ditegur ketika salah, tapi kembali diangkat dan diberikan kesempatan. Karena saya ingat waktu itu saya juga buat salah, lalu sampai kepada Pak Sam dan Ko Philip, lalu Ko Philip terbang dari Surabaya sampai ke Semarang, ketemu dengan saya di satu ruangan di kamar gitu. Lalu saya ditegur habis, dimarah sejadi-jadinya. Tapi gitu aja kok di balik teguran yang cukup keras. Kenapa? Gitu aja diingat Komo. Loh, saya mau ceritakan komplit bahwa memang ada didikan juga yang diberikan. Good. Sampai betul-betul yang terakhir itu pas ditegur dengan keras, akhirnya Ko Philip bilang, kamu pegang tangan saya. Kasih karunia Tuhan akan mengalir ketika kamu berani melangkah. Saya nggak berani angkat tangan. Terus Ko Philip pegang dan tarik saya dan angkat dan peluk saya. Wah, hati ini langsung kayak ada sebuah kasih karunia yang mengalir dari Tuhan melalui mentoring itu. Sehingga ya puji Tuhan, Mac, semua hari ini jadi seperti hari ini bukan karena sempurna juga, tapi ya proses yang demikian ada. Yes. 260 orang tersebut
waktu itu saya suruh semuanya Moro jadikan pengerja. Puji Tuhan Moro taat pada Roh Kudus sih, dan akhirnya semua mereka jadi pengerja. Ingat nggak malam pertama itu waktu KKR, tempat penuh-penuh hingga harus pulang, orang-orang nggak bisa masuk, padahal itu bisa nampung ribuan. Berapa orang yang bertobat? Banyak sekali waktu itu. Yang Mahasiswa pasti semua. kapasitas gedungnya itu kita siapin 2.000. Karena sudah begitu full pack, karena orang-orang muda juga akhirnya duduk-duduk di bawah, lalu tidak bisa nampung lagi. Jadi ya memang kita harus kasih tahu mereka nggak bisa masuk. Dan saya ingat waktu itu, waktu altar call pertama kali yang Koko di Trip to Hell lari ke depan, itu semua pengerja yang jadi konselor kan itu sudah di tempatnya masing-masing. Begitu lihat orang maju lari, mereka lupa kalau mereka harus mendoakan, malah mereka ikut nangis. Ikut nangis, bengong gitu, nangis. Mereka pada nangis, jadi lupa untuk tumpangi tangan karena mereka di kerumunan orang ramai itu. Iya. Wah, itu momen. Dan setelah itu kegerakan yang terjadi di gereja yang Moro pimpin di situ sempat menjadi 1.000 orang ya. 1.500. Menjadi 1.000 orang lebih. Kalau nggak salah hari Minggunya langsung harus sewa sekolah yang libur kan hari Minggu. Disewa karena harus pindah dari tempat ibadah yang lama. Karena nggak nampung tiba-tiba jemaatnya seperti di Pentakosta pertama gitu. Dari sekian jadi segitu. Ya kan, dan hari ini kita di tempat yang sama, tetapi kita expand dia punya ruangan, karena kita ambil ruangan di belakangnya dan di belakangnya. 6 kelas kalau nggak salah, jebol. Puji Tuhan ya. Thank you untuk ceritanya, sudah jadi inspirasi. Dan thank you untuk selama ini dedikasi. Andai kata Anda semua tahu mereka ini siapa-siapa saja, seperti yang saya katakan tadi Pak J-Mac juga ngomong begitu. Mereka lah saksi-saksi hidup daripada kebangunan rohani era emas Roh Kudus di zaman modern ini di kalangan anak-anak muda terutama. Dan sampai hari ini mereka tetap dalam pelayanan, malah semakin berbuah. Urapannya nggak jadi tua, nggak jadi lama maksudnya, menjadi urapan yang mature atau yang dewasa. Dan sekarang dulu menggembalakan domba, sekarang menggembalakan gembala. Jadi naik pangkat, puji Tuhan. Tapi hatinya ya, saya beritahu sama kalian ya, mereka semuanya lucu-lucu, lugu-lugu, masih polos murni-murni, nggak ada jaim, jaga image, nggak ada yang sok-sokan apalah hamba Tuhan besar apa, nggak ada. When you're born in revival, you will stay in the fire. Waktu kita lahir di dalam kebangunan rohani, kita akan tetap tinggal di dalam api dan kita tidak akan berubah kecuali dosa kita yang hangus semua. Semakin hari semakin disempurnakan. Thank you so much. Ya, kita lanjutkan ngobrol-ngobrolnya di sini. Thank you, salam ke semua yang ada di Singapura. Maju terus gereja di situ ya. God bless you. Bye, love you. Puji Tuhan ya. Oh, kita lihat pemimpin-pemimpin yang Koko muridkan dari dulu sampai sekarang ada bersama dengan kita, dan sekarang mereka menjadi gembala di pulau-pulau, di kota-kota. Kita sama-sama mau melihat Tuhan menggenapi visi 1.000 gereja lokal 1 juta murid. Ya kok ya, anak muda waktu mendengarkan visi ini mereka juga sangat ke-capture dan pengen ada di dalam visi ini. Ko Philip pernah berpikir enggak, kita doakan Ko Philip panjang umur, ya kan, kita doakan dong ya. Tapi kalau misalnya visi ini tidak digenapi di masa hidupnya Ko Philip, 1.000 gereja lokal dan 1 juta murid, Koko mempersiapkan apa dari sekarang? Makanya itu, mentoring itu harus dilaksanakan bukan di hari-hari terakhir pelayanan seseorang atau tunggu tua. Setelah selesai ibadah, baru kemudian hari dia cerita, kamu tahu, aku masuk gerejamu, badanku panas semua, dan aku gak bisa gerak sama sekali. Setelah selesai ibadah itu baru dia bisa gerak gitu loh. Dan itu dia ngomong ke saya merinding sendiri. Hah? Sampai kayak gitu ya?